Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Farhan Saya Hakim dari kelas 1 SMME dengan NPM 2551113. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan apa isi dari artikel tulisan saya, yaitu salah satu kejahatan transnasional yang sebenarnya saat ini sedang menjadi atensinya Provinsi Kepulauan Riau, yaitu adalah kejahatan tindak pidana perdagangan orang ataupun yang biasa kita kenal dengan TPPO. Teman-teman sekalian, sebenarnya isu TPPO yang berbasis online perekrutannya ini adalah berangkat dari kerentanan masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan di Provinsi Kepulauan Riau ataupun Kota Batam, akhirnya mereka tergiur. Mereka melihat ada tawaran iklan di media sosial di mana mereka ditawarkan untuk menerima gaji yang tinggi, bekerja dengan fasilitas yang lengkap, namun tidak membutuhkan sertifikasi tertentu. Tentu sebenarnya ini sudah menjadi tanda tanya untuk kita semua. Tapi akhirnya mereka nekat untuk mengambil resiko tersebut karena tadi mereka butuh untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya dan terbatasnya lapangan pekerjaan tadi. Akhirnya ketika mereka berangkat, mereka sampai di sana, janji-janji tadi itu sebenarnya adalah janji palsu. Karena semua yang ditawarkan oleh agen melalui media sosial itu sebenarnya tidak benar adanya. Ketika mereka sampai di sana, ada yang ditawarkan sebagai welder, namun sampai di sana mereka dipaksa untuk menjadi force scamming. Ketika mereka dipaksa menjadi force scamming ataupun penipu online, dipaksa untuk menipu orang secara online, ada target tertentu yang harus mereka penuhi dan targetnya tidak masuk akal. Apabila target tersebut tidak dipenuhi, maka mereka akan mendapatkan ancaman kekerasan, baik itu dipukuli, disiksa, tidak diberi makan, dan bahkan gajinya tidak dibayarkan. Seperti itu. Nah, dengan berangkatnya isu-isu ini yang sebenarnya semakin intens dan akhirnya menjadi atensi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sampai di Provinsi Kepulauan Riau itu per 2025 kita punya gugus tugas Provinsi Kepulauan Riau terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Sebenarnya penegakan hukum ini agak sulit untuk dijalankan dan setiap negara itu punya regulasi hukum yang berbeda. Nah, untuk Indonesia sendiri sebenarnya kita punya dua regulasi hukum terkait hal ini. Yang pertama adalah tentang TPPO. TPPO itu terletak pada UU nomor 21 tahun 2007. Sedangkan terkait pekerja migran Indonesia secara legal, perlindungannya itu diatur pada nomor 18 tahun 2017 Undang-Undang. Melihat dari hal ini sebenarnya Indonesia punya regulasi, namun masih banyak celah di dalam regulasi ini yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tadi dalam merekrut korban-korban baru. Dan banyak sekali sebenarnya cerita-cerita sukses dari masyarakat yang memperparah kondisi ini. Banyak yang menceritakan bahwa saya di Kamboja di sana, kehidupan saya baik, namun itu semua adalah cerita-cerita yang menjadi bualan sebenarnya. Sampai di sana ya mereka tidak baik, kondisi mereka sangat terpuruk sebenarnya dan sangat tertutup, mereka tidak bisa kemana-mana kecuali mereka nekat untuk kabur. Baru biasanya mereka melapor kepada KBRI setempat, barulah Indonesia bisa membantu untuk pemulangan mereka melalui dua jalur sebenarnya. Yang pertama adalah deportasi dan repatriasi, seperti itu. Dan bisa kita lihat sebenarnya dengan banyaknya masalah-masalah ini, penting bagi kita untuk memperkuat beberapa hal. Yang pertama adalah kita memperkuat regulasi-regulasi tadi, mengkaji ulang, dan bahkan kita bekerja sama dengan imigrasi. Sebenarnya menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang seperti ini bisa lolos bila melewati imigrasi yang legal? Banyak sekali yang seperti itu, ataupun banyak sekali orang-orang yang masih lewat pelabuhan tikus. Kenapa aparat penegak hukum sampai saat ini tidak menutup pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada? Dan yang kedua adalah seperti tadi, kita memperbanyak lapangan kerja. Untuk pemerintah mungkin masukan yang bisa kita berikan adalah boleh memperbanyak lapangan pekerjaan di wilayah setempat agar warga-warganya tidak mengambil keputusan yang rentan tadi dan tetap bekerja di Kota Batam. Selanjutnya adalah dari hasil-hasil pembahasan ini, yang terpenting adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan bahayanya isu TPPO. Cukup sampai itu saja yang bisa saya berikan informasinya. Terima kasih dan cukup.